Bina Sekolah Konstruksi Indonesianya, kita dari langkah pertama kita menyiapkan tim tinjauan untuk permohonan badan usaha itu, dan sudah kita laksanakan hampir separuh dari Indonesia, sudah kita laksanakan pelatihan, dan segera besok akan kita laksanakan juga di Papua. Tujuan dari penyiapan tim tinjauan ini adalah untuk memeriksa dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan di PP nomor 5 dan PP nomor 16 tentang persyaratan badan usaha. PP nomor 5 itu sendiri sudah mensyaratkan ABCD dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kita sudah menyiapkan tim tinjauan, maka dilaksanakanlah pemeriksaan dokumen oleh tim tinjauan ini, kemudian dilaksanakan lagi verifikasi dan validasi. Tahap ketiga, kalau memang pada saat verifikasi dan validasi itu terjadi masih ada kekurangan, masih ada kesempatan untuk melengkapi dokumen yang diajukan oleh pemohon. Nah, kemudian tim tinjauan akan melaksanakan lagi cek dan recek dokumen, barulah nanti di-upload ke secara online. Di sini di nomor 6 ini akan terjadi transaksi antara pemohon dengan lembaga sertifikasi badan usaha. Yang tadi sudah disampaikan, untuk sertifikasi badan usaha kelas kecil per subkelas Rp300.000 per subkelas. Tentu ada banyak hari ini kalau kita lihat ada banyak badan usaha yang punya banyak subkelas. Ada BG01, BG02 dan lain sebagainya. Kalau di sertifikat badan usaha nanti tentu akan sangat sedikit sekali subklasifikasi yang bisa diambil. Mungkin hari ini satu badan usaha bisa punya 8, 9, bahkan ada yang 10 mungkin. Sekarang sangat sedikit sekali. Karena apa? Karena harus punya ketersediaan tenaga kerja, punya pengalaman kerja masing-masing, dan masing-masing itu tentu ada PJBU dan PJTBU dan PJSKBU-nya. Baik, sesudah perjanjian kerja di sini, ini perjanjian kerja dilaksanakan pembayaran secara online, maka selanjutnya adalah diproses oleh tim asesor badan usaha, kemudian keputusan sertifikasi dan terbit terverifikasi. Sejak nomor 6, perjanjian sertifikasi itu sampai dengan terbit SBU itu waktunya yang ditetapkan adalah 15 hari. Jadi tidak ada lagi pengurusan yang berbulan-bulan, pengurusan yang berhari-hari. Malah di tempat ini kami menyediakan lagi lembaga sertifikasi badan usaha Gamana Krida Bakti. Kita melaksanakan one day service untuk pengurusan sertifikat badan usaha. Dan itu bisa dilaksanakan, jadi 1 hari pun bisa selesai. Asalkan dokumen dari mulai nomor 2 sampai nomor 5 terpenuhi dengan semuanya. Ini infografik siklus LSBU-nya. Nah, apa sih yang menjadi persyaratan untuk badan usahanya? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah menyiapkan dokumen administrasi badan usaha. Akte yang sekarang yang terbaru, ada akte yang lama sudah tidak bisa kita pakai lagi. Kita harus menggunakan akte terbaru, akte notaris terbaru. Akte notaris terbaru itu sudah ada NIB dengan KBLI 2020, di mana untuk K minimal modalnya adalah 1 miliar, untuk M 5 miliar, dan untuk B 10 miliar. Ada NPWP dan surat pertanggungjawaban mutlak, surat tanggung jawab mutlak. Surat tanggung jawab mutlak dari PJBU, penanggung jawab badan usaha. Di situ nanti setelah akte yang terbaru sesuai dengan KBLI 2020, maka akan terbit NIB, nomor induk berusaha sementara, dan sekarang tidak ada lagi kita menggunakan situ dan lain sebagainya. Semuanya online, jadi lebih mudah sebetulnya. Terus kemudian yang kedua, untuk mengajukan sertifikat badan usaha, kita menyiapkan dokumen penjualan atau pengalaman.
pengalaman 3 tahun terakhir. Pengalaman 3 tahun terakhir ini isinya kontrak kerja, adendum, surat KSO kalau ada, terus kemudian RAB, kontrak kerja dan berita acara PHO atau BAST 1 dan BAST 2. Yang ketiga adalah menyiapkan dokumen kemampuan keuangan. Dokumen kemampuan keuangan ini di sini harus tertera tentang audit dari akuntan publik untuk yang kelas M dan B, juga spesialis. Neraca keuangan 2 tahun terakhir bermaterai dibuat dan itu harus dilengkapi, wajib dilengkapi. Nomor 4, menyiapkan dokumen tenaga kerja konstruksi. Tenaga kerja konstruksi itu ada pasporto, KTP, NPWP sebagai penanggung-jawaban usaha, PJBU itu penanggung-jawaban usaha, dan SKK, sertifikat keahlian konstruksi dari PJTBU, penanggung jawab teknik badan usaha, dan PJSKBU, penanggung jawab subklasifikasi badan usaha yang sesuai dengan subklas yang dimohonkan. Jadi kalau yang dimohonkan adalah bangunan gedung misalnya, maka yang PJTBU dan PJSKBU-nya harus disesuaikan. Begitu juga misalnya dia mengajukan bendungan dan lain sebagainya. Nah, inilah dokumen-dokumen yang wajib disiapkan. Ada dua lagi dokumen yang mesti disiapkan, yaitu dokumen yang namanya SMM dan SMAP, sertifikat manajemen mutu dan sertifikat manajemen anti penyuapan. Itu ada 2 lagi, tetapi yang paling wajib adalah 4 ini. Ini semua ketika kita selesai menyiapkan ini akan diperiksa oleh tim tinjauan. Tim tinjauan kalau memang ternyata ada yang belum cocok, misalnya di pengalaman kerja, karena pengalaman kerja ini juga menjadi catatan bagi kawan-kawan sekalian, bagi teman-teman, bahwa satu kontrak hanya berlaku untuk satu subklasifikasi saja. Jadi misalnya ada pekerjaan gedung, kemarin dia punya pengalaman mengerjakan gedung, mengerjakan landscape, mengerjakan apa misalnya, plumbing misalnya. Itu hanya berlaku satu kontrak untuk gedung saja. Makanya tadi saya bilang di awal akan terjadi pengurangan subklas dari yang dulu dimiliki dengan yang sekarang. Nah, yang kelima ini menyiapkan dokumen peralatan. Peralatan ini apa sih yang diminta? Yang diminta itu sudah ada semua di buku acuan nanti kalau Anda ke lsbo.go.id, silahkan. Itu bukti kepemilikan, terus kemudian foto alat, bukti uji, syarat pernyataan kelayakan, dan jika tidak memiliki peralatan maka wajib membuat surat pernyataan pemenuhan kepemilikan. Tapi ini hanya berlaku 30 hari sejak SBU diterbitkan. Jadi peralatan ini juga penting karena apa? Karena hari-hari ini banyak sekali kontraktor yang katanya pekerjaannya adalah membangun jalan, membangun misalnya gedung, tapi kalau jalan, alat berat saja nggak punya. Katanya kontraktor kelas B membangun jalan, tapi ekskavator saja nggak punya, misalnya seperti ini. Nah inilah gunanya, harus memiliki ini. Dan ini nanti seluruh data peralatan ini akan kita masukkan ke dalam SIM PK-nya PU, Sistem Informasi Peralatan di PU. Jadi seluruhnya sudah terdata. Tidak bisa A ngambil punya B, B ngambil punya C, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ada silo, surat izin layak operasi, terus kemudian ada faktur pembelian, ada atau invoice pembelian. Ini yang dipentingkan. Gitu. Jadi kalau memang belum memiliki, harus membuat surat pernyataan. Khusus untuk kelas subklasifikasi kecil yang dibutuhkan itu peralatannya sangat sederhana. Itu misalnya seperti concrete mixer atau molen bahasa kita, genset,
genset yang kapasitas kecil yang mungkin ada 1.500 atau 2.000 watt, terus kemudian stamper, terus kemudian troli. Cuma harus ada fotonya, harus ada invoice-nya, dan dilengkapi hal-hal seperti itu. Makanya memang ini untuk pengurusan sertifikat badan usaha baru ini perlu didampingi oleh tim tinjauan yang mumpuni. Dan untuk itulah kami dari Sekolah Konstruksi Indonesia bekerja sama dengan LSBU GKB sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk tim tinjauan ini di seluruh Indonesia. Baik, berikutnya yang nomor 6 adalah menyiapkan dokumen sistem manajemen mutu seperti yang saya sampaikan tadi. Sistem manajemen mutu ini atau kita dulu mengenalnya ISO OSAS, ya, itu sesuai dengan ISO 9001 2015 untuk kecil, menengah, besar, dan spesialis. Nah, kalau untuk yang dokumen SMM itu kecil, menengah, besar, spesialis, atau kalau memang belum memiliki, membuat surat pernyataan yang akan selambat-lambatnya berlaku selama 1 tahun. Yang nomor 7 itu menyiapkan SMAP. SMAP ini sertifikat manajemen anti penyuapan ini penting sekali. Karena apa? Karena hal ini masih sedikit sekali yang bisa mengeluarkan, sedikit sekali lembaga yang masih bisa mengeluarkan. Jadi memang hari ini kelihatannya kita perlu komitmen untuk seperti itu. Itu saja untuk penyiapan dokumen-dokumennya, dan saran saya adalah ketika kita memproses sertifikat badan usaha ini, temuilah lembaga sertifikasi badan usaha yang kompeten, ya, yang berjalan pada jalurnya. Jangan semuanya ditembak, jangan semuanya dimanipulasi, karena data-data itu bisa dimanipulasi, tapi ketika ketahuan, maka yang ditutup pertama adalah perusahaannya, yang ditutup kedua adalah LSBU-nya. Dan insya Allah LSBU Gamana Krida Bakti berjalan pada jalurnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.